Sebenarnya ada yang bilang bahwa tabung oksigen, kadar oksigen yang ada dalam tabung yang dijual di pasaran itu kurang begitu bagus dibanding dengan yang di rumah sakit. Saya bilang, Bu, Sasara Friends, malam hari ini saya ingin share kepada teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang pasien datang ke tempat praktik saya dengan membawa hasil PCR-nya ternyata positif, teman-teman. Dia tanya ke saya, Dok, saya sebenarnya tidak ada keluhan yang terlalu serius, ada batuk sedikit, tidak sesak, tidak demam. Boleh nggak saya isolasi mandiri di rumah? Saya bilang, kenapa nggak boleh? Boleh aja, Bu. Ya, saya juga takut, katanya. Dia bilang, saya takut kalau ke rumah sakit karena begitu banyak pasien di rumah sakit. Ya, saya bilang, keluhan ibu juga keluhan yang ringan. Jadi ibu dengan melakukan isolasi mandiri di rumah juga cukup, ya, tidak perlu ke rumah sakit. Kemudian dia bilang, Dok, saya ada tabung di rumah, tabung oksigen yang dia beli dari pasaran. Dia tanya ke saya, Dok, boleh nggak saya menggunakan tabung itu? Boleh aja, kenapa nggak boleh? Soalnya, Dok, katanya ada yang bilang bahwa tabung oksigen, kadar oksigen yang ada dalam tabung yang dijual di pasaran itu kurang begitu bagus dibanding dengan yang di rumah sakit. Saya bilang, Bu, di rumah sakit maupun yang dijual di pasaran itu sama aja, ya. Jadi kadar oksigen yang dipakai di tabung yang dijual di pasaran berkisar antara 95 sampai 99%. Jadi bisa aja sama dengan yang di rumah sakit. Cuma bedanya di rumah sakit, kalau orang masuk ke rumah sakit kan banyak bisa di monitor, bisa ada alat ventilator, bisa ada alat pemeriksaan analisa gas darah, jadi lebih lengkap di rumah sakit, bisa terpasang infus. Jadi memang lebih aman kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah pada keadaan darurat, teman-teman misalnya di rumah melakukan isolasi mandiri di rumah terus sesak napas dan kebetulan di rumah ada tabung, bisa menggunakan tabung itu. Kalau ternyata dengan penggunaan tabung tetap aja orangnya masih tetap sesak napas, ya mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi sedikit saya cerita tentang tabung itu. Tabung oksigen di udara bebas begini, kadar oksigen itu sedikit memang, cuma sekitar 18%. Yang terbanyak itu adalah gas nitrogen, jadi sekitar 78% itu gas nitrogen. Dalam tabung itu kadar oksigen 95, jadi cukup banyak, 95 sampai 99%. Banyak memang. Karena itu kalau pada pasien yang dengan COVID yang ada peradangan di paru-paru dengan udara bebas begini tidak cukup. Jadi oksigennya sedikit ya bisa masuk. Kalau di rumah sakit dikasih tabung itu dengan kalau kebutuhan yang sangat tinggi dipakai namanya continuous positive airway pressure, jadi dikasih tekanan yang berkelanjutan yang tinggi supaya oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu lebih optimal, lebih maksimal, ya. Tapi untuk sementara di rumah teman-teman kalau ada tabung boleh. Kalau masyarakat yang tidak ada tabung misalnya, kalau dia sesak, cara menilainya misalnya dengan visual aja, ya. Jadi dengan melihat, oh ini kayaknya sesak, bagaimana caranya? Teman-teman bisa menghitung caranya pada orang dewasa, ya, orang dewasa normal, dia napasnya itu jadi respirasi rate namanya, pernapasan itu sekitar 12 sampai 20 kali per menit. Kalau pada anak 24 sampai 30. Nah, di atas 30 kali per menit, kalau orang bernapas di atas 30 kali itu udah sesak. Jadi kalau teman-teman di rumah tidak ada apa-apa, misalnya juga tidak ada pulse oximetry, tidak ada alat itu, karena alat itu lebih bagus kalau teman-teman di rumah melakukan isolasi mandiri di rumah dan pakai alat oximetry itu yang bisa mengukur saturasi oksigen, itu lebih bagus. Nah, saturasi oksigen yang kurang itu di bawah 94-93 ke bawah, ya, itu turun saturasi oksigennya, maka pada keadaan itu dibutuhkan tambahan oksigen.
Ya kalau di rumah teman-teman ada tabung, boleh pakai tabung itu. Tapi kalau tidak ada, ya apa boleh buat. Kalau sudah keadaan sesak, harus dibawa ke rumah sakit. Satu lagi, pada pasien-pasien yang sudah menjalankan masa pemulihan, tapi masih tetap sesak. Nah, mungkin salah satu saran saya, selain teman-teman menggunakan obat-obat dari dokter ya di rumah sakit, ada salah satu juga yang bagus, yaitu dengan menggunakan hiperbarik oksigen terapi. Hiperbarik oksigen terapi adalah suatu pemberian oksigen pada pasien itu dalam suatu ruangan yang tertutup, ruangan yang kedap ya, dengan tekanan tinggi, seperti orang masuk ke dalam kedalaman. Kalau di laut ya, masuk ke dalam kedalaman. Jadi pada keadaan itu, tekanan tinggi itu membuat jaringan atau sel itu lebih mengalami dilatasi, sehingga pemberian oksigen ke dalam jaringan itu lebih bagus lagi. Jadi kalau orang-orang yang masih sesak setelah COVID dengan PCR-nya negatif, tapi kok masih rasa berat, masih rasa sesak, salah satu saran saya yaitu harus dengan hiperbarik oksigen terapi. Selain mungkin di rumah sakit digunakan obat-obat, juga bisa ada obat-obat yang bisa membuat pembuluh darah mengalami vaskularisasi, mengalami dilatasi, dan pemberian obat-obatan juga menjadi lebih maksimal. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sharing malam hari ini. Satu lagi saya lupa, yaitu tentang proning. Jadi kalau di rumah teman-teman tidak ada tabung, ya mungkin ada satu tips ya dengan melakukan proning. Saya memang tidak terlalu panjang lebar kalau saya jelaskan di sini. Jadi proning itu adalah cara mendapatkan oksigen yang walaupun tidak begitu besar manfaatnya, tapi boleh dipakai teman-teman di rumah dengan ada tengkurap, kemudian miring kanan, kemudian duduk, kemudian miring kiri, tengkurap lagi. Nanti mungkin teman-teman lihat di sini ya, nanti saya kasih tekniknya atau cara tutorialnya, lihat aja atau teman-teman baca di Google aja, bisa ya. Jadi teknik proning untuk mendapatkan oksigen. Memang tidak semua pasien, misalnya pasien hamil itu tidak mungkin melakukan proning di rumah ya, karena ada posisi yang tengkurap itu, jadi nggak bisa. Ya itu aja teman-teman malam hari ini. Semoga teman-teman ya, dengan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada maknanya, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Ikuti, saksikan terus di Sasahara Channel.